Di awal cerita diperlihatkan seorang pendekar yang bernama Li Zheng yang merupakan pendiri sebuah klan atau desa yang bernama Klan 48 yang berada di antara gunung. Di dalam klan 48 tersebut terdapat banyak sekali pendekar atau bibit unggul yang sangat jago dalam ilmu bela diri dan kemakmuran rakyatnya. Di sana ada sungai pemisah dari gunung lainnya yang bernama Sungai Simu. Klan penjahat selalu berusaha memasuki klan 48, namun mereka selalu gagal dan tewas di tempat karena tidak mampu melewati jebakan di Sungai Simo. Jebakan itu bernama formasi Qianji. Di dalam klan 48, seorang pria yang bernama Li Sheng bisa dikatakan paling jago di sana. Ia sedang berlatih melawan murid yang lainnya, namun ia selalu kalah dengan adik sepupunya yang bernama Zhou Fei atau lebih akrab dipanggil Afei. Dan wanita inilah pemeran utama di film ini. Di Sungai Simo ada seorang pria yang melempar dedaunan untuk mencoba melewati Sungai Simo dan melewati jebakan atau formasi Qianji, yang siapa sangka jebakan di Sungai Simo mampu dilewati oleh seorang pemuda dengan ilmu Qinggongnya. Guru Yu, penjaga Sungai Simo, terkejut karena formasi jebakannya mampu dilewati oleh pemuda itu. Karena peristiwa itu, ia pun memberikan sebuah sinyal pertanda bahaya. Seluruh penghuni klan 48 melihat pertanda itu. Ketua klan 48 yang bernama Li Jinrong langsung bergegas untuk melihat. Pria ini bernama Zhou Yitang, suami dari ketua klan 48 yaitu Li Jinrong. Singkatnya, Li Jinrong akhirnya tiba di Sungai Simo. Guru Yu atau sekaligus penjaga Sungai Simo mengatakan ia baru pertama kalinya melihat seorang pemuda yang berhasil melewati jebakan miliknya. Dan pemuda tersebut adalah orang asing yang menyelinap masuk. Afei mencoba untuk mengejar pemuda tersebut. Namun di hutan itu terdapat banyak jebakan yang dipasang oleh Guru Yu, yang artinya hutan itu tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar. Namun Afei tidak peduli dan tetap berusaha mengejar. Terlihat pergerakan pemuda itu sangat lincah, bahkan ia bisa terbang yang seakan-akan tubuhnya ringan. Afei hampir saja mengenai kawat mematikan itu, namun ia diselamatkan oleh pemuda tadi. Dan pemuda tersebut bernama Xi Yun, seseorang yang paling hebat dalam bela diri. Namun karena sebuah racun di tubuhnya, ia pun sampai saat ini tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Li Sheng mencoba menangkapnya, namun ia justru kalah dengan Xi Yun. Bahkan ia hampir terkena kawat mematikan itu. Untung saja ia diselamatkan oleh Koudan, wanita yang merupakan guru dari klan 48. Singkatnya, Afei dimarahi oleh Li Jinrong, ketua dari klan 48, yang sekaligus ibu dari Afei. Terlihat sang ibu sangat bersikap kasar dengan anaknya. Bahkan kesalahan yang dilakukan oleh Li Sheng selalu dilampiaskan oleh dirinya. Hal itu membuatnya marah dan pergi. Setelah itu, Li Sheng tak sengaja mendengar percakapan Jinrong dengan Zhou Yitang. Ternyata ayah Li Sheng ini terbunuh gara-gara menyelamatkan Afei. Maka dari itu, Jinrong selaku orang tua Afei selalu merasa bersalah kepada Li Sheng, karena ayah Li Sheng meninggal gara-gara anaknya. Klan 48 juga hendak diserahkan kepada Li Sheng sebagai penerus. Namun saat ini Li Sheng dianggap belum mampu dan Afei selalu lebih kuat darinya. Mendengarkan hal itu, Li Sheng menjadi kesal karena ia juga merasa selalu kalah terhadap Afei. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi dari klan 48 dan turun gunung. Sang adik yang bernama Lian mencoba menahan kakaknya, namun justru ia diikat dan dibiarkan begitu saja di atas tempat tidur. Lian menemui Afei dan berkata kalau kakaknya pergi untuk turun gunung melewati Sungai Simo. Mendengar hal itu, Afei segera pergi menyusul. Afei mencoba menahan Li Sheng karena tindakannya itu bisa dimarahi oleh Jinrong. Li Sheng mengatakan ia sudah muak dibanding-bandingkan dengan Afei. Dia ingin keluar dari klan 48 untuk melihat dunia luar. Karena semasa hidupnya ia tak pernah melihat dunia luar. Tanpa ragu ia pun langsung terjun ke Sungai Simo. Xiun yang sedang santai di atas pohon melihat tindakan mereka berdua. Namun ia memilih untuk tetap diam dan tidak peduli. Li Sheng mencoba melewati sungai itu. Namun ia sudah dihadang formasi jebakan Qianji yang hampir saja membunuhnya. Afei ternyata juga ikut turun untuk menyelamatkan Li Sheng. Alhasil, kini mereka berdua terjebak di sungai itu dan tidak bisa lari dari sana. Hyun yang melihatnya tetap saja diam dan lanjut untuk tidur. Mereka berdua dengan sekuat tenaga melewati formasi Qianji itu. Namun mereka belum cukup kuat untuk melewati kawat tersebut.
Kyun yang tidak tega akhirnya datang untuk membantu. Ia pun melempar dedaunan agar bisa mengetahui posisi letak kawat itu. Dengan ilmu Kinggongnya, ia pun mampu berjalan di atas kawat tersebut dan berhasil menyelamatkan Ave. Momen inilah pertemuan awal yang akan memicu pertemuan mereka berikutnya. Dan Kyun pemeran pertama kedua setelah Ave di film ini. Kyun melemparkan koin miliknya hingga mengenai kawat tersebut dan membaca formasi jebakan tersebut. Dan pada akhirnya ia memberikan arah yang benar agar Lee Seng dapat pergi dari sana. Sementara itu, Lian memberikan informasi kalau Lee Seng dan Ave berada di Sungai Simo. Jinrong dan Guru Yu dengan cepat pergi ke sana. Guru Yu dengan cepat mematikan formasi itu. Dan Lee Seng, Ave pun selamat.